Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema, yaitu niat busuk di balik pencapresan Anies Baswedan Puan dengan menumbalkan Ganjar Pranowo. Kalian mungkin tidak akan pernah menyangka, tidak pernah menduga, karena sebetulnya rencana ini sudah diusung sejak lama. Dalam benak Megawati itu memang tidak ada yang namanya niat ingin menjadikan capres Ganjar Pranowo. Yang ada di benak Megawati cuma bagaimana supaya anaknya bisa jadi presiden. Meskipun dengan menghalalkan segala cara, meskipun dengan melakukan kezoliman, menyingkirkan Ganjar, meskipun dengan elektabilitas Puan Maharani yang jeblok, pokoknya Megawati ini ingin ada penerus lah. Dari darah Soekarno, dari darah dia, agar ada satu orang yang bisa menjadi presiden. Jadi kalau misalkan Ibu Megawati ini satu-satunya wanita Indonesia yang bisa jadi presiden, mungkin Puan Maharani akan dijadikan wanita yang kedua untuk menjadi presiden. Mungkin nantinya anaknya Puan pun akan dijadikan jadi presiden pula. Nanti cicitnya akan dijadikan presiden pula. Jadi terkesannya itu negara ini ya milik keluarga Soekarno gitu. Menjaga dinasti. Kita memang bangga dengan Soekarno. Tetapi bukan karena keluarganya, tetapi karena pemikiran-pemikiran brilian tentang revolusi Indonesia yang digalang-galangkan oleh Soekarno. Ini channel khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan the king of science ini Indonesia hebat. Terima kasih. Megawati terpaksa mendeklarasikan Pak Jokowi sebagai calon presiden, kandidat calon presiden di tahun 2024. Dengan segala risikonya tentunya. Risiko disebut pengkhianat oleh Prabowo dan pendukungnya. Ya mau gimana lagi? Daripada disebut pengkhianat oleh rakyat, lebih baik disebut pengkhianat oleh Prabowo dan pendukungnya. Berat memang. Tapi mau gimana lagi? Ini kehendak rakyat. Rakyat yang ingin, rakyat yang mendesak, bahkan Jokowi selalu merajai top survei. Apa boleh buat? Semua harus mengikuti kehendak rakyat, karena PDI merupakan partai pro rakyat, partai nasionalis, partai Soekarnois. Bahkan sampai Ibu Megawati merelakan jatah kekuasaannya untuk menjadi calon wakil presiden kepada Pak Jokowi agar menjadi calon presiden. Menyakitkan memang bro, sangat sakit sekali. Dan sakit ini sampai sekarang tidak sembuh. Prabowo pun sampai sekarang sakitnya nggak sembuh. Begitu pula ketua umum partai yang lain, sakitnya nggak sembuh. Jatah mereka untuk menjadi wakil presiden dan presiden diambil oleh seorang Jokowi yang cuma petugas partai berasal dari rakyat. Orang miskin, orang melarat seperti kita lah, gak masuk di akal gitu. Mereka kehilangan kekuasaan, mereka kehilangan hak berkuasa. Makanya rasa sakit ini harus terobati. Ketika ada sosok seperti Ganjar Pranowo yang punya karakter seperti Jokowi, didukung oleh rakyat yang sangat besar, merajai top survei, mereka bergerombol kompak bro untuk memutus mata rantai bahwa
jangan sampai ada lagi rakyat jelata bisa menjadi presiden. Jangan ada lagi. Karena sudah jelas lah, orang berasal dari rakyat pasti jadi presiden. Lihat Jokowi, 2 periode gak tanggung-tanggung, menang total. Jadi kalau Ganjar sekarang bisa menjadi calon presiden di 2024, udah pasti 2 periode lagi. Karena karakternya seperti Jokowi. 95% karakternya seperti Jokowi, dan diprediksi dia akan bisa bekerja seperti Jokowi, bahkan lebih hebat daripada Pak Jokowi. Jadi jangan aneh. Kalau sekarang Ganjar Pranowo itu mencoba dihancurkan harga dirinya, dihancurkan martabatnya, dihancurkan nama baiknya, dihancurkan elektabilitasnya. Bukan oleh musuh, bukan oleh oposisi, tetapi oleh partainya sendiri yang sudah melahirkannya. Sakit ini tidak terobati, dan harus terobati dengan membuat Ganjar Pranowo tidak bisa nyapres di 2024. Mereka pikir masalah elektabilitas bisa dihancurkan dengan mengatakan hoak-hoak bahwa Ganjar nggak becus kerja, Ganjar cuma pencitraan, Ganjar cuma kerja di medsos. Makanya mereka paksakan menduetkan antara Pak Prabowo dengan Puan Maharani. Satu, untuk membalas janji untuk memenuhi janji dari perjanjian setan antara Prabowo dengan Megawati. Mudah-mudahan lunas. Tapi ternyata Prabowo tidak berminat untuk jadi presiden. Makanya tidak ada lain, dicari lagi orang. Yang mana anak emasnya Prabowo yang namanya Anies Baswedan, meskipun dengan kinerja yang amburadul, naik dengan cara yang jahat, menjabat dengan jahat pula, bahkan dengan melakukan kejahatan pula, nggak masalah. Pokoknya 2024 itu yang penting asal jangan Ganjar. Ini niat busuk di balik pencalonan Puan dan Anies yang pertama. Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Jadi semuanya itu berangkat dari sakit hati. Jatah kekuasaan presiden, wakil presiden yang merupakan hak para ketua umum hilang. Ya gara-gara UUD 1945 perubahan ini, di mana rakyat diberikan hak penuh untuk menentukan presidennya. Makanya ketika Ganjar muncul sebagai kandidat yang persis seperti Jokowi, meskipun belum dicalonkan, dan tidak ada partai yang mau mencalonkan, tapi rakyat sudah memilih, ya terpaksa harus dijegal dong. Pokoknya 2024, asal jangan Ganjar. Ketika mereka nanti 2024 menang, katakanlah Anies Baswedan jadi presiden, Puan Maharani menjadi wakil presiden, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah merubah UUD 1945 perubahan kembali kepada UUD 1945 yang dulu. Sehingga hak untuk menjadi presiden dan wakil presiden dari para ketua umum ini bisa kembali mereka dapatkan. Ini. Kenapa mereka begitu berambisi, begitu kompak, ingin menjegal Ganjar Pranowo. Rakyat itu nanti akan kehilangan suara lagi, bro. Akan kehilangan haknya untuk menentukan sendiri presidennya. Jadi hati-hati. Islam mengajarkan bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Artinya kalau kita 2024 bisa memilih calon yang lebih baik daripada Jokowi atau minimal sama, maka kita akan beruntung. Dan memang Ganjar Pranowo harus lebih baik. Dan Jokowi tahu suara dia akan diberikan kepada siapa? Ya jelas kepada Ganjar Pranowo. Semuanya karakternya sama, kerjanya sama, visi misinya sama. Berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, berjuang untuk rakyat. Jadi barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia orang yang rugi. Rugi dong. Tetapi barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita orang celaka.
Jadi kalau UUD 1945 perubahan ini dikembalikan lagi ke yang dulu, maka adalah kecelakaan yang besar buat Indonesia. Rakyat kehilangan suara untuk menentukan presiden sendiri, dan nanti negara ini dipimpin oleh orang-orang yang memang merasa berkuasa, merasa memiliki, padahal mereka tidak sedikit pun mengorbankan nyawa, darah, hartanya untuk kemerdekaan ini. Wahai rakyat Indonesia dimanapun kalian berada, yuk kompak bro, kompak, kita dukung Ganjar. Meskipun dia sekarang tidak punya partai yang mendukungnya, tetapi suara dari rakyat itu sangat besar. Tetapi mereka-mereka yang punya partai, suaranya sangat kecil dari rakyat. Maka nanti 2024, jangan kasih suara manusia-manusia brengsek itu, partai-partai yang sudah berubah wujud menjadi mafia-mafia kekuasaan. Bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, negara ini sedang dipertaruhkan, dan kita tidak boleh diam. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar demi kekuasaan. Ibu Megawati kenapa rela menjadikan Puan Maharani menjadi calon wakil presiden? Kenapa tidak presiden saja? Karena kalau menjadikan Puan Maharani sebagai presiden, udah pasti nggak akan menang. Dan udah pasti kalau bertemu dengan Anies Baswedan yang akan menang. Maka salah satu caranya itu duetkan antara Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Dengan harapan kalau nanti Anies Baswedan tidak becus mengurus negara ini, taruhlah ada semacam pemakjulan di tengah jalan, maka otomatis Puan Maharani jadi presiden. Jadi strateginya itu sama seperti Megawati jadi presiden. Kalau lewat pilpres gak akan mungkin pemimpin wanita jadi presiden. Megawati bisa menang gak akan mungkin. Begitu pula dengan Puan. Kalau lewat pilpres gak akan mungkin menang. Makanya salah satu caranya itu jadi wakil dulu. Ketika presiden terpilih tidak becus kerja, ada pemakjulan, gratis dong. Maka Wapres jadi presiden. Ini strategi busuk dari Megawati. Dan kita sudah tahu kedoknya Megawati, oh seperti ini. Ternyata beda dengan Soekarno. Makanya saya pernah bilang, kalau Soekarno hebat belum tentu anaknya hebat. Kalau Soekarno brilian belum tentu anaknya brilian. Kalau Soekarno revolusioner belum tentu anaknya revolusioner. Kalau Soekarno merupakan sosok kebanggaan, anaknya belum tentu. Makanya jangan lihat nasab. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Lihat rekam jejaknya. Lihat hatinya busuk enggak? Lihat pemikirannya busuk enggak? Lihat lisannya, perbuatannya busuk enggak? Kalau busuk jangan dipilih. Masih banyak yang hatinya mulia. Cari pemimpin yang hatinya mulia. Dan kita sudah tahu, dialah Ganjar Pranowo. Lihat, dihina, dicaci maki, kalem-kalem aja, santai-santai aja. Dia cuma bilang, ya saya mengikuti ketua umum saja. Lah sudah jelas-jelas ketua umumnya mau memecat Ganjar Pranowo. Tapi dia pasrah orangnya. Mau dipecat monggo, nggak dipecat monggo. Wong dia tidak punya salah. Wong dia belum pernah mengatakan bahwa dia mau nyapres. Yang punya kehendak itu rakyat. Yang punya pilihan itu rakyat, makanya elektabilitasnya top survei. Jadi kalau misalkan Megawati memecat Ganjar Pranowo, ya sudah dipastikan rakyat akan memecat PDIP dan Megawati dari pucuk pimpinan kekuasaan. Itu udah pasti. Dan saya akan menggerakkan kekuatan rakyat biar mereka tahu siapa rakyat Indonesia yang sesungguhnya. Kami sudah muak dengan permainan-permainan busuk seperti ini, dan kami akan melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.